Cerita mengerikan dari Reddit. Ternyata aku nggak sendirian pas lagi neduh dari badai salju. Ada satu aturan yang nggak tertulis di pegunungan ini. Nggak peduli kamu siapa, teman, musuh, atau orang asing sekalipun, kalau kamu lagi kesulitan dan nemuin kabin pemburu lain, kamu boleh untuk berteduh di sana. Mungkin aturan ini ada karena rasa kemanusiaan, atau mungkin karena di sini memang jarang banget ada orang buat diajak bicara. Terutama di bulan-bulan musim dingin, kamu bisa nggak ketemu siapapun selama berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Aku sendiri bukan pria gunung yang kasar dan nggak pernah bercukur, tapi aku memang suka berburu. Aku sering ninggalin rumahku di Alaska selama berminggu-minggu buat pergi ke pondok berburuku di atas gunung. Menurutku, aku orangnya lumayan waspada. Aku ngerti gunung itu bisa jadi sangat berbahaya. Jadi aku selalu datang dengan persiapan yang matang. Selalu ngecek ramalan cuaca, bawa snack dan minuman cukup banyak, bawa peralatan-peralatan survival yang lengkap, dan selalu mastiin kalau semua persiapan itu cukup untuk survive at least sampai 1 minggu. Aku selalu yakin kalau semua preparan ini itu yang akan melindungiku. Tapi sebenarnya itu semua cuma ilusi keamanan yang rapuh. Nggak ada rencana yang bisa bertahan ketika alam semesta udah memutuskan untuk menunjukkan kemarahannya. Itulah alasan kenapa aku nggak pernah menyangka bakal terjebak badai salju di hari itu. Awalnya cuacanya cerah dan dingin, tapi perlahan awan-awan itu mulai berkumpul. Saat awan-awan itu menebal, aku udah OTW balik ke kabinku dengan bawa 2 ekor kelinci di pundakku. Di sini aku menamai mereka sarapan dan makan malam. Rencananya aku bakal nyantap sarapan untuk makan malam dan makan malam untuk sarapan besoknya. Cuman untuk menghibur diriku sendiri di tengah kesunyian ini. Salju pun tiba-tiba jatuh tanpa aba-aba, nutupin semua hal yang bisa ditutupin. Padahal ramalan cuaca hari ini nggak nyebutin kalau bakal ada badai. Tapi sialnya disinilah aku, jalan menembus dinding putih yang tak berujung. Suasana pun menjadi gelap dengan sangat cepat. Aku ngedumel dengan diriku sendiri karena ninggalin senterku di kabin. Anginnya berhembus kenceng banget, nembus jaketku hingga ke tulang. Sampai aku nyaris gak bisa ngelihat apa-apa di depanku. Aku gak tahu kapan tepatnya aku sadar kalau aku tersesat. Harusnya sekarang aku udah nyampe di kabinku, tapi sejauh ini yang kelihatan cuman hamparan putih. Di sini aku mulai kehabisan tenaga dan mulai panik. Lebih ngebingungin daripada kalau kalian diputer-puter ratusan kali. Hingga akhirnya, aku nabrak sebuah kabin. Bener-bener nabrak. Saking gelapnya dan saljunya tebel banget, aku gak ngelihat bangunan itu sampai mukaku natap dinding kayunya. Aku coba ngeraba-raba dindingnya sampai nemuin pintu. Ini adalah soal hidup dan mati. Aku coba ngetuk pintunya, berharap ada orang di dalam. Di tengah raungan angin, sumpah aku ngedengar suara lirih, ngomong, "Masuk aja." Aku pun ngebuka pintunya dan melangkah masuk. Tumpukan salju yang nempel di sepatu, jaket, dan celanaku juga ikut masuk. Aku terus nutup pintunya sekuat tenaga melawan angin. Rasa lega itu datang seketika. Tanpa angin yang menyiksa itu, jam pasir kematianku karena membeku akhirnya berhenti. "Terima kasih," aku ngomong dengan suara yang pelan. Aku coba mengamati keadaan di dalam, tapi cuman ada kegelapan. Aku gak ngerti seberapa luas kabin ini karena aku hanya meraba-raba di tengah badai. Namun, di tengah kegelapan itu, aku bisa ngelihat garis samar seseorang yang sedang duduk di sudut. "Bapak benar-benar udah nyelamatin hidupku," aku ngomong mencoba mencairkan suasana. Tapi gak ada jawaban. Aku nyoba meraba-raba nyari korek api atau lampu, tapi jariku justru nyentuh rantai dan ujung dari senapan berburu.
Aku pun berhenti ngeraba-raba ketika ngerasain ada perangkap beruang yang terbuka. Aku tentu aja nggak pengen tanganku terjepit. Lebih aman untuk duduk diam dan nunggu sampai pagi. Lalu aku kepikiran sesuatu, bahwa orang asing ini mungkin juga lagi nyari perlindungan, sama kayak aku. Jadi, aku nyoba bertanya dengan nada tenang. Apakah Bapak yang punya kabin ini? Jawabannya lebih mirip desisan daripada kata-kata. Tapi dalam desisan itu, aku ngedengar suara samar. Iya. Aku pun coba buat duduk di lantai dan mulai masuk ke dalam kantong tidurku agar tubuhku kembali hangat. Aku nyoba ngajak ngobrol lagi. Sekali lagi, terima kasih banyak. Badai ini benar-benar datang tiba-tiba. Si bapak menjawab dengan napas yang lambat dan berat, seperti orang tua yang sedang sekarat. Bahaya. Iya, aku terkekepelan. Bener banget, Pak. Lapar, desanya. Bapak punya perapian. Aku ada 2 kelinci. Aku bisa masakin buat Bapak kalau Bapak mau, tawarku. Jawabannya panjang, seperti serigala melolong, tapi dengan nada berantakan. Tidak. Oh iya, baiklah. Kalau badainya mulai reda, aku bakal nyari kayu bakar untuk membuat api. Bapak nunggu sebentar bisa kan? Aku melihat siluetnya bergeser sedikit. Terdengar bunyi denting rantai. Tidak. Lagi-lagi suara itu kedengaran panjang dan janggal. Tidak, iya. Kata tidak itu anehnya berubah menjadi iya. Kayak orang yang tiba-tiba ganti nada tinggi kalau lagi niup seruling. Aku akhirnya mutusin buat mencoba tidur. Aku udah capek banget. Jadi gak sulit buat terlelap meskipun suara anginnya kencang banget di luar dinding kayu ini. Tapi di tengah malam, aku kebangun oleh suara lain. Suara krak yang aneh. Kayak ada sesuatu yang lagi dikunyah sampai hancur. Aku langsung terduduk tegak. Aku sadar suara itu bukan dari atas langit-langit, melainkan dari sampingku, di dekat barang-barangku. Siluet di pojok itu juga udah nggak ada di sana lagi. Aku bisa ngedenger napasnya yang berat dibarengi suara kunyahan. Bapak lagi ngapain? Bentakku. Dia mundur kembali ke sudutnya dengan suara denting rantai. Adrenalin di tubuhku pun meningkat. Ada sesuatu dari orang asing ini yang bikin aku merasa panik. Instingku menyuruhku buat langsung pergi, tapi aku nggak bisa. Mau apapun itu yang dilakukan orang ini, aku pastinya jauh lebih aman di sini daripada di tengah badai di luar sana. Saat matahari perlahan terbit, cahaya mulai merembes masuk ke dalam kabin. Ternyata ini bukan sebuah kabin, tapi gudang persediaan yang besar. Dan siluet di sudut itu perlahan mulai terlihat jelas. Kurus banget, pucet, putih seputih hantu. Itu adalah mayat. Dia udah mati. Dan matinya bukan malam tadi, tapi udah mati sangat lama. Tubuhnya udah mengering, menjadi mumi. Rambutnya itu berantakan kemana-mana. Giginya itu menonjol dari bibir yang mengerut dengan celah lebar di tempat taring kanan atas seharusnya berada. Ada bekas noda darah yang meresap ke lantai kayu di bawahnya, yang sudah sangat mengering. Darah itu berasal dari kaki kirinya yang terjepit perangkap beruang. Ada rantai di dinding yang nyambung ke perangkap itu. Rantainya cukup panjang untuk dia bergerak di dalam gudang. Tapi gak cukup panjang buat dia mencapai pintu depan. Dugaan terbaikku, dia kejebak perangkapnya sendiri dalam kegelapan dan meninggal karena kehausan di sini. Dia gak bernapas. Dia gak bergerak. Dia udah menjadi mayat dalam waktu yang sangat lama. Aku duduk di sana, nyoba ngeyakinin diriku sendiri kalau aku cuman berhalusinasi aja semalam. Rasa lelah, dehidrasi, dan kesepian mungkin udah ngebuat aku ngebayangin suara-suara. Suara desisan semalam mungkin cuman angin di luar. Tapi penjelasan itu gak mungkin bener. Soalnya bukan aku yang ngegigit kepala si kelinci sarapan sampai putus. Bukan gigi taringku yang aku temuin di lantai di sampingku.
Bukan kuku jariku yang keras dan kotor seperti kayu yang nancep di kantong tidurku. Dan bukan aku yang ngotorin bibir mayat yang pecah-pecah itu dengan bulu kelinci putih. Aku akhirnya mutusin gak akan nunggu lebih lama lagi buat ngeliat apa yang bakal terjadi sama makan malam.